Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iman Sentosa, Supervisor Digital Marketing dari Yanproland. Nah, kali ini saya akan membahas soal cara bagaimana kita iklan di sosial media via handphone ya, tepatnya di IG Ads. Baik. Poin belajar yang akan saya sampaikan, potensi Meta Ads atau IG Ads. Yang kedua adalah setup positioning di Instagram. Yang ketiga adalah setting targeting via Boost Post. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, jadi kalau kita pengen leads itu ada dua macam traffic, yaitu organic dan paid. Nah, kita ini yang Instagram Ads ini termasuknya di paid karena kita berbayar ya. Jadi teman-teman sales harus menyiapkan dana yang cukup untuk bisa beriklan tentunya ya. Nah, untuk traffic personality-nya, untuk yang organik atau yang biasa disebut dengan konvensional, biasa kita dapetin di pameran, di OT, dan semacamnya. Tentu dengan itu tidak mudah ya, jadi kita harus ngejar dulu si konsumen dan bikin konsumen interest dulu. Nah, ketika di online kita harus bikin konten yang semenarik mungkin. Biasanya si leads ini dia akan nyamperin ke kita. Memang sistemnya sama dengan yang konvensional, cuman ini lebih simple dan mungkin lebih bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang punya banyak kesibukan juga gitu. Jadi sambil konvensional bisa juga sambil online, begitu ya. Oke, mungkin saya akan langsung ke praktek ya. Untuk yang pertama, untuk setup Instagram Ads kita perlu mempunyai goal atau tujuan. Nah, tujuan kita adalah untuk mendapatkan si leads ya, atau kontak WhatsApp yang tertarik atau minat dengan properti. Nah, saya akan contohkan bagaimana praktek secara langsung via handphone. Oke, teman-teman, kita sudah di profil dari Instagram kita ya, di The Emerald Resort Official. Nah, kita akan coba jalankan iklan. Klik postingan yang dimana konten itu konten terbaik kita. Nah, contohnya saya mau iklan yang kafling ya, yang kafling di 550 juta. Nah, ini ya. Nah, kita coba promosikan postingan. Nah, sekarang kita ada di menu target. Jadi target iklan kita, funneling akhirnya mau di mana? Mau di profil kita yang bisa melihat profil, atau yang mengunjungi web, ataupun yang mengirim pesan ke DM ataupun di WhatsApp. Nah, kita pilih yang mengirimi Anda pesan ya. Nah, di menu selanjutnya kita ada menu lagi ya, di penyiapan target pesan. Kita ada tombol tindakan yang beragam, kita bisa pilih kata-kata yang sekiranya tepat untuk konsumen. Nah, kita pilih hubungi kami aja ya. Nah, untuk di menu selanjutnya, kita coba tembakan pemirsa ya. Oh iya teman-teman, kalau kita menembakkannya ke WhatsApp, nah ini targeting ini tidak akan bisa diedit ya. Tapi ketika kita pilih di DM, nah baru bisa mulai targetingnya disunting atau diedit. Jadi teman-teman, saran saya menggunakan DM agar bisa pilih target interestnya. Nah, kita bisa buat ya milik Anda sendiri, kita bisa mulai. Konsumen rumah. Nah, untuk saran saya sebagai praktisi, biasanya kalau untuk perumahan itu radius sekitar 15 hingga 20 kilo dari posisi proyek perumahan kita saat ini. Nah, kita bisa pilih Bandung dan sekitarnya ya, bisa pakai radius bisa 15 hingga 20 kilo, itu terserah teman-teman ya.
Nah ini usia minimal, saya sarankan di usia 27 ke atas atau 28 ya. Dikarenakan usia-usia segitu, orang udah punya budgeting, udah punya taraf ekonomi yang lebih baik, udah punya kemapanan secara materi dan ekonomi. Nah, untuk yang terbaru ini di Instagram, usia minimalnya maksimal hanya bisa 25 tahun ya. Jadi kita bisa langsung saja ke opsi 25 tahun, karena ini udah paling mentok kalau di IG. Nah, baru kita ke saran pemirsa ya, opsionalnya kita isi juga, dikarenakan kan yang tadi 25 tahun, nah kita bisa angkat lagi di sini, di 27 hingga 50 tahun. Atau 55 lah. Untuk gender itu preferensi, tapi biasanya saya pilih dua-duanya. Nah, baru kita isi interest atau minatnya. Minat ini adalah kecenderungan orang untuk biasanya mempunyai habit di Instagram gitu. Entah itu dia di Instagramnya searching sesuatu seperti belanja, seperti liburan, seperti mobil, seperti peralatan untuk penunjang mobil juga gitu. Ini ada di sini. Kita klik aja investasi ya. Investasi sebagai contoh. Nah, di menu minat ini kita juga ada saran dari Meta Ads, itu bisa dipertimbangkan juga seperti investasi, rumah, atau tidak bergerak, pencari properti, ataupun real estate. Kita coba masukkan semuanya. Nah, seperti ini ya kira-kira. Udah selesai. Udah oke sejauh ini. Kita klik, centang. Nah, kita review lagi. Sepertinya sudah oke ya. Kita lanjut. Nah, ini berapa anggaran Anda? Kita udah sampai menu anggaran dan durasi. Nah, kalau saya biasanya mulai 50.000 per hari. Nah, di sini juga bisa kita atur durasinya mau berapa hari. Nah, untuk saran kita bisa coba di 7 hari, karena biasanya kalau dari bisnis itu ada hitungan bisnis cycle ya. Jadi di mana satu minggu, di Senin sampai Minggu, kita bisa tahu performa iklannya lebih baik di hari apa, dan performa prosesnya juga di hari apa, dan jam-jamnya juga kita bisa menganalisa lebih baik gitu. Nah, jadi estimasi anggaran untuk di satu harinya kita di 57.000, untuk durasinya di 7 hari dengan estimasi anggaran di 402.752 untuk selama 7 hari dengan estimasi jangkauan di 26.000 hingga 68.000. Untuk selanjutnya bisa kita klik. Nah, kita review lagi, kita tinjau lagi. Nah, ini tujuannya saya mau lebih banyak pesan atau DM ya di akun The Emerald Resort. Nah, untuk ajakan bertindaknya saya pakai tombol hubungi kami. Untuk pemirsanya kita pakai konsumen rumah dengan advantage di Bandung 25 tahun ke atas. Saya pakai sarannya di laki-laki dan perempuan usia 27 hingga 55 tahun dengan interest rumah, apartemen, ataupun pencari properti. Nah, ini juga kita udah ada ringkasan biayanya. Untuk anggaran iklan di 402.000 sekian, dan estimasi pajak itu di 44.000. Jadi total pembelanjaan di 447.055 perak. Oke. Ini sudah baik ya, udah oke semuanya. Tinggal kita tambahkan metode pembayaran. Nah, ini metode pembayaran juga ada beberapa opsi ya.
ada pakai kartu Visa ataupun biasanya kartu ini ya, yang ada di kartu Jago itu dia udah punya kartu digitalnya, atau bisa pakai kartu debit atau kredit yang lain juga seperti dari Genius, seperti dari Bank BCA juga bisa. Nah, ataupun bisa memakai bank transfer via BCA, ataupun bisa memakai OVO, GoPay, bank transfer lagi bisa via BNI, Mandiri, CIMB, dan bank-bank lainnya tentunya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau iklan, semua pembayaran kita udah support tentunya dari sini, dari opsinya Meta ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Nah, nanti udah ada jumlah yang akan kita iklankan selama 7 hari. Nah, kita bisa klik dengan berikutnya gitu. Nah, ini udah tambahkan, tinggal dikonfirmasi aja ya. Nah, jadi seperti itu untuk iklan, nanti tinggal menunggu reviewnya dari pihak IG. Biasanya sih gak nyampe sehari ya. Jika teman-teman mempunyai kesulitan dalam beriklan, entah itu di Facebook Ads, Meta Ads, Instagram Ads, ataupun di TikTok Ads, bisa menghubungi divisi digital untuk kita sama-sama memecahkan masalahnya ya. Kita ada jadwalnya ya di hari Jumat jam 1 hingga jam 3. Oke teman-teman, kalau mau konseling atau mau diskusi tentang periklanan bisa menghubungi divisi digital di jadwal tersebut ya. Nah, jika ada pun teman-teman yang ingin di hari lain, mungkin bisa temu janji dulu dengan kita, mungkin bisa lewat saya ataupun bisa lewat Pak Adit. Nanti ada kontaknya juga ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.